No! You okay? I'll fucking kill you! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini berjudul Into the Dark Dawn, dirilis tahun 2019, menceritakan seorang pekerja kantor wanita yang hendak pulang kerja lembur, terjebak di dalam lift bersama seorang pria di gedung yang sama. Kebetulan kantor mereka akan libur selama 2 hari. Di dalam lift, mereka berdua pun cukup panik hingga mencoba segala hal untuk keluar dari tempat itu. Namun tidak membuahkan hasil. Dan setelah cukup lama, keduanya pun akrab, saling curhat hingga terlibat dalam hubungan seksual. Lalu bagaimana mereka keluar dari sana? Apakah jebakan ini sudah direncanakan oleh pria tersebut? Lanjut guys. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pekerja wanita yang masih berada di kantor. Terlihat dia ingin mengirim email ke mantan pacarnya dengan mengatakan bahwa dirinya merindukan sang mantan dan akan segera berangkat menemuinya. Wanita ini bernama Jennifer. Di hari Valentine ini, dia ingin balikan dengan kekasihnya. Namun dia mengurungkan niatnya untuk mengabari mantannya tersebut. Karena sesampainya di sana, dia ingin membuat surprise. Lalu tak lama, dia pun menuju lift. Sebelum pintu tertutup, terdengar seorang pria yang meminta menahan pintu itu padanya. Pria ini bernama Guy. Tak lama mereka berdua pun terlihat saling menyapa, hingga tiba-tiba lift tersebut terhenti seketika yang membuat keduanya kaget. Jennifer meminta Guy untuk menekan tombol alarm, tapi semua tombol tak berfungsi sama sekali. Jennifer pun mulai gelisah, mengingat dia sudah memesan tiket pesawat untuk pergi. Mereka pun coba memanggil satpam yang berjaga melalui kamera CCTV, namun tak ada jawaban apapun. Hingga Jennifer coba mencari sinyal handphonenya, namun juga tak ada hasil, karena mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Mereka pun mencari cara untuk keluar dari atap, lagi-lagi usaha mereka sia-sia, hingga tak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Keduanya pun terlibat dalam obrolan dan saling mengenal satu sama lain. Setelah beberapa jam berada di dalam, Jennifer pun menahan dirinya yang ingin buang air kecil. Guy menyarankan padanya untuk buang air kecil saja di sudut ruangan itu. Namun Jennifer malu untuk melakukannya, karena dia tak ingin ruangan tersebut menjadi bau karena pipisnya. Hingga Guy yang kasihan melihatnya, lalu menyuruhnya untuk menampung di botol air tersebut, dan Jennifer pun melakukannya. That just happened? Singkat cerita, keduanya pun semakin dalam dan nyaman untuk terbuka tentang diri masing-masing. Jennifer merekam pengalaman seks dirinya dengan sang mantan, begitupun dengan Guy. Hingga tibalah mereka terlibat dalam hubungan seksual di ruangan itu dan menikmatinya. Guy pun mulai menyukai Jennifer. Dia coba mengungkapkannya secara terang benderang. Namun tidak bagi wanita ini, karena dia masih mencintai mantannya dan ingin merajut kembali tali yang sudah putus. Pengakuan Jennifer ini membuat Guy kecewa. Hingga Guy yang merasa tak ada harapan untuk mendapatkan Jennifer, akhirnya berterus terang padanya bahwa jebakan ini sebenarnya adalah rencananya sejak lama, karena dia terobsesi pada wanita ini. Guy sudah lama memperhatikan Jennifer. Bahkan dia tahu jam berapa Jennifer datang dan pulang kerja. Guy mengatakan bahwa dirinya adalah satpam di gedung ini, bukan pekerja kantor seperti yang dikatakannya di awal pembicaraan. Bahkan nama aslinya bukan Guy, dia adalah John Deakins. Jennifer yang sangat kaget mendengar pengakuannya, tak tahu berkata apa. Lalu Guy mengeluarkan kunci untuk membuka pintu lift yang membuat Jennifer marah seketika.
Fucking sick. You have locked it now. What the fuck do you think you are? You're rot in fucking jail! Ternyata Guy sengaja menjebak dirinya di dalam lift ini. Wanita ini pun murka dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan Guy ke kantor polisi atas perbuatannya agar dia membusuk di dalam penjara. Guy pun tak tinggal diam. Dia langsung mengunci kembali pintu lift itu yang spontan membuat Jennifer coba merebutnya, dan inilah yang terjadi. Akhirnya mereka berdua pun benar-benar terjebak di dalam hingga membuat Jennifer memukulinya sampai berdarah. Dan tak lama, beberapa jam kemudian, keduanya pun tersadar. Guy di sini sudah menunjukkan watak aslinya di depan Jennifer. Dia berusaha membuat wanita ini ketakutan dengan marah-marah dan menyalahkan Jennifer karena mengacaukan segalanya. Pria ini juga menghancurkan lampu yang berada di situ hanya untuk membuat Jennifer semakin takut padanya. Lalu Guy coba memanjat untuk memeriksa sisi langit-langit atap lift, mencari celah jika ada yang bisa dibuka. Dan ternyata Jennifer yang senang melihat itu pun mengatakan bahwa dirinya akan mencari pertolongan untuk keluar. Dia meminta Guy untuk membantunya naik dan meyakinkan pria ini untuk percaya padanya. Hingga tiba di atas, inilah yang terjadi. Dia pun berusaha mencari jalan keluar, dan Guy yang merasa ditipu oleh wanita ini langsung memanjat atap tersebut dengan membuat tali dan melemparkannya ke atas. Jennifer yang tak kuat membuka pintu itu akhirnya pun terjatuh karena ditarik oleh Guy ke bawah. Mereka pun pingsan seketika. Setelah sadar, Jennifer coba membakar sesuatu yang tujuannya agar alarm berbunyi dan berharap pemadam kebakaran segera datang. Dia juga tak lupa untuk mengikat tangan dan kaki Guy. Lalu Jennifer memotong alat kelaminnya dengan gunting agar membuat pria ini jera. Jennifer mengatakan bahwa dia tidak ingin nanti di kantor polisi mereka beradu kesaksian soal ini. Maka dia ingin membuat video rekaman pengakuan Guy sebagai jaminan agar dirinya tidak disalahkan. Guy pun mengakui semua kesalahannya. Kemudian muncullah seorang pria yang bernama Eddie dan pacarnya ke tempat ini. Dia adalah rekan kerja Guy yang juga satpam di kantor tersebut. Pria ini pun coba mencari Guy sementara pacarnya menunggu di lobi. Hingga dia melihat kamera CCTV bahwa mereka terjebak di dalam lift. Segera lelaki ini pun bergerak cepat untuk menolong mereka. Pria ini membuka pintu dengan linggis hingga tiba-tiba Guy lalu membawa Jennifer ke bagasi mobil dan menyembunyikannya di sana. Lalu dia pun bergegas memakai seragamnya dan segera menghapus rekaman CCTV yang ada di ruang kerja. Hingga tiba-tiba pacarnya Eddie mendatanginya dan menanyakan keberadaan kekasihnya itu. Dengan tenang Guy mengatakan bahwa Eddie tidak ada di sini. Seketika pacarnya pun pergi, namun Guy tidak membiarkannya begitu saja. Hingga tibalah Guy membawa Jennifer ke suatu tempat pembuangan sampah dengan tujuan untuk membakar tubuhnya. Perlahan dia membuka bagasi dan menyangka Jennifer sudah mati saat itu. Ternyata Jennifer langsung bangkit dan memukulnya dari belakang. Dia segera bergegas membawa mobil tersebut. Namun di persimpangan, Jennifer menghentikan laju mobilnya, dan inilah yang terjadi. Dan dia yang tak ingin melihat Guy tersiksa, langsung melemparkan cerutu yang masih hidup saat itu juga. Film pun selesai.